Basic tense type of tense. Memahami kalimat secara sama merupakan syarat mutlak agar dapat menuangkan ide, gagasan, atau pesan dalam bentuk bahasa lisan ataupun bahasa tulis dengan benar sehingga pesan tersebut menjadi mudah dimengerti dan tidak disalahinterpretasikan. Secara ringkas, dapat didefinisikan bahwa kalimat merupakan kumpulan atau phrase yang tersusun sedemikian rupa, dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Syarat susunan kata atau bagian yang menduduki sehingga dapat disebut sebagai adalah dalamnya sudah terdapat satu bagian yang menduduki jabatan subjek dan ada satu bagian yang menduduki jabatan predikat. Bagian di dalam struktur yang menduduki jabatan objek akan sangat tergantung pada jenis bagian kalimat yang menduduki jabatan predik. Subjek dan objek akan selalu berbentuk kata benda, phrase benda, sedangkan predikat akan selalu berbentuk kata kerja. Pada dasarnya kita telah mengenal kalimat yang secara visual hanya membentuk bahasa tulis. Dalam bahasa lisan kita menemui kesulitan menandai suatu kalimat karena tidak bisa menandai adanya huruf kapital dan tidak bisa mengetahui secara visual pada bagian mana terdapat tanda titik menuangkan ide, gagasan, atau pesan. Dengan bahasa lisan tampak lebih mudah karena pembicara dan pendengar saling berhadapan secara visual sehingga kejelasan ide, gagasan, dan pesan tersebut dapat dipresentasikan juga melalui gerakan tubuh dan isyarat indriawi lainnya. Dengan demikian, meskipun penggunaan kalimat tidak jelas atau tidak tepat, pendengar atau lawan bicara tetap tidak merasa kesulitan dalam memahami ide, gagasan, atau pesan yang disampaikan oleh pembicara ataupun bentuk bahasa yang dipergunakan baik lisan ataupun secara tertulis. Muara akhir yang ingin dituju adalah pendengar dan pembaca dapat dengan mudah memahami ide, gagasan, atau pesan yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Ada suatu konsep yang menyatakan bahwa mereka telah mampu menggunakan bahasa Inggris lisan dengan baik, dipastikan dapat menuangkan ide, gagasan, atau pesan dalam bentuk bahasa tertulis dengan lebih baik juga. Di sini adalah dalam penggunaan struktur kalimat dengan berbagai pilihan kata dan grammar yang benar, baik juga bermakna adanya proses penuangan ide, gagasan, atau pesan yang harmoni, nuntut atau koren, di mana antara paragraf yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Hal tersebut dapat diberatkan sebagai air yang terus mengalir menggelinding menelusuri setiap celah jalan yang dilalui. Namun demikian, seringkali kenyataan ketidaklah demikian. Kemampuan menggunakan bahasa Inggris secara lisan tidak menjamin baik ataupun benarnya penggunaan bahasa tulis. Kemampuan menuangkan ide, gagasan, atau pesan dalam bentuk bahasa tulis memerlukan pengetahuan kecakapan, memerlukan pelatihan sendiri menggunakan buku panduan yang praktis dan efektif. Pada klub pertama ini kita akan membahas strategi menuangkan ide, gagasan, pesan bentuk bahasa Inggris tulis dimulai pemahaman kalimat secara praktis dan efektif hanya dengan berbekal pengetahuan yang lebih baik tentang pola-pola kalimat dalam bahasa Inggris. Atau mahasiswa akan lebih baik dalam mengerjakan ujian writing yang diberikan oleh para guru atau dosen bahasa Inggris. Pemahaman kalimat juga sangat bermanfaat untuk mewujudkan tugas akhir atau skripsi dalam bahasa Inggris yang baik. Yang satu, sentence elements. Elements ada kalimat bagian-bagian tertentu dalam sebuah kalimat yang menduduki jabatan subjek, predikat. Ada adverb menduduki. Dalam hal ini saya sengaja menghilangkan jabatan karena jabatan ini dapat diwakili adverb. Jika kita tidak memiliki pengetahuan yang baik tentang elemen-elemen tersebut, rasanya akan sangat sulit menuangkan pesan tertulis dalam bentuk kalimat yang benar secara gramatikal. Sebuah kalimat tersusun atas satu bagian yang menduduki jabatan subjek, satu bagian yang menduduki jabatan predikat, dan satu bagian yang menduduki jabatan objek. Untuk menyempurnakan pesan yang dituangkan dalam bentuk kalimat,
Biarkan sebuah keterangan jika digambarkan akan terlihat seperti berikut. Kehadiran yang bagian mendukung jabatan objek sangat tergantung pada jenis kata kerja di bagian predikat. Jika predikat berupa kata transitif verb, maka kepadanya perlu ditambahkan sebuah objek. Akan tetapi predikat tersebut berupa kata inverb verb, maka keadaan objek tidak diperlukan. Selanjutnya, kehadiran verb pada sebuah kalimat senantiasa sangat dibutuhkan, karena fungsi sebuah adverb adalah untuk mendukung kelengkapan dan kesempurnaan pesan yang disampaikan. Adverb tersebut dapat berupa satu keterangan waktu, dua keterangan tempat, tiga keterangan cara, empat keterangan tujuan, lima keterangan alasan, enam keterangan rujukan. Selanjutnya akan lebih rinci tentang jenis kata kerja yang digunakan sebagai predikat dalam sebuah kalimat. Bagaimana telah dikenal secara umum di dalam bahasa Inggris terdapat beberapa jenis kerja. Satu, transitif verb, dua, transitif verb, tiga, empat, actually verb, lima, actually be. Salah satu hal penting yang harus diingat berkaitan dengan permasalahan kata kerja sebagai predikat adalah bahwa di dalam bahasa Inggris kita mengenal adanya perubahan bentuk kata kerja, variasi berbentuk kata kerja sesuai dengan variasi bentuk keterangan waktu. Variasi perubahan bentuk kata kerja tersebut dikenal dengan istilah terus. Pada dasarnya kita hanya membedakan tense menjadi tiga bagian saja. Satu past, dua present, tiga future. Untuk mendalami pemahaman tense, Anda dapat membaca buku. Pasti bisa. Pembahasan bentuk tense lebih detail dapat dilihat pada unit berikutnya. Demikian juga pembahasan lebih detail tentang first dan close. Selain harus sudah memiliki satu bagian subjek, setiap kalimat harus memiliki satu bagian sebagai predikat yang menunjukkan adanya suatu bentuk action atau terjadinya satu hal yang demikian. Kalimat yang akan Anda tulis dapat disebut kalimat dengan elemen yang lengkap dan efektif. Berikut contoh sebuah teks yang sudah dipisahkan kalimat-kalimatnya. Bagian yang dicetak tebal adalah predikat dan bagian yang dicetak miring adalah keterangan. Bagian sebelum predikat adalah subjek. Bagian sesudah predikat yang berbentuk transitif verb adalah objek. Lalu breaking of tense test. Sebelum membahas elemen of tenses lebih detail yaitu pembahasan materi flash berikut akan dibahas terlebih dahulu bermacam-macam bentuk jenis kalimat secara praktis dengan harapan Anda memahami dengan lebih mudah. Simple tense berikut adalah bentuk kalimat sederhana. Dikatakan sederhana, kalimat ini hanya bersusun atas satu bagian yang menduduki jabatan subjek dan satu bagian yang menduduki predikat. Jika bagian yang menduduki jabatan predikat tersebut berbentuk kata kerja transitif, maka sebuah objek wajib dihadirkan untuk melengkapi kata kerja tersebut. Sementara itu, bagian kalimat yang menduduki jabatan adverb tidak wajib untuk dihadirkan. Namun demikian untuk kelengkapan atau kesempurnaan pesan, sebaiknya dihadirkan juga bagian yang menduduki jabatan adverb. Kesimpulan, penggunaan junction harus tepat sesuai dengan makna pesan yang disampaikan pada masing-masing klausa. Pada dasarnya, apabila conjunction tidak digunakan, masing-masing klausa dapat berdiri sendiri sebagai bentuk kalimat sederhana. Penggunaan conjunction
memungkinkan kedua kalimat dapat dikombinasiin lalu diringkas salah satu bagian kalimat yang sama kemudian dihilangkan untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu. Dari teks yang ditulisnya, kita dapat menyimpulkan bahwa pada setiap Bill masih berada di Washington. Dia menyarankan agar Keiko tidak berkunjung ke sana di bulan Agustus. Bill mengombinasikan penggunaan bentuk present tense untuk menceritakan hal yang pada saat ini ada. Sedangkan untuk aktivitas yang telah dilakukan, ia menggunakan bentuk past tense. Bill juga menggunakan dua bentuk kalimat simple dan compound sentence, bagian kalimat yang menduduki predikat. Beberapa bentuk relatif pronoun yang sering digunakan untuk menggabungkan anak kalimat yang berupa adjektif klausa memiliki fungsi untuk utama memberikan deskripsi lebih lanjut pada salah satu bagian kalimat yang menduduki subjek atau bagian yang memiliki objek.